Puji Tuhan, salam sejahtera buat semua jemaat Tuhan. Selamat malam, kembali kita ada dalam Renungan Shoshanim. Mari sebelum kita mulaikan renungan kita akan berdoa untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur buat malam hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami menikmati lagi setiap kebenaran firman-Mu. Mari berkati kami lewat firman Tuhan yang akan kami terima pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi semua jemaat Tuhan yang mendengarkan dimanapun mereka berada. Kami bersama-sama menikmati berkat rohani yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami siap terima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Malam hari ini kita ada dalam satu tema yang akan saya bahas, yaitu tentang berjalan bersama Tuhan. Ya, yang akan kita buka pada malam hari ini di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-5 ayat yang ke-22. Kejadian pasal 5 ayat 22, firman Tuhan berkata, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Puji Tuhan, kita sama-sama ketahui bahwa Henok adalah seorang yang hidup bergaul karib dengan Allah. Tetapi kalau kita baca dalam versi bahasa Inggris di dalam ayat-ayat ini, dikatakan, and Enoch walked with God after he begat Methuselah 300 years and begat sons and daughters. Jadi ketika kita baca ayat-ayat ini dalam bahasa Indonesia tidak dikatakan Henok itu berjalan bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama dengan Allah. Tetapi dalam versi bahasa Inggris dikatakan Henok itu bergaul, dia berjalan bersama-sama dengan Allah. Ya, satu hal yang perlu hari-hari ini kita lakukan dalam kehidupan kita yaitu berjalan bersama-sama dengan Allah. Ya, kalau ada seorang tokoh pendidikan yang pernah mengeluarkan satu pengajaran tentang Tutwuri Handayani, ya. Ada beberapa kalimat yang seringkali kita juga terima di dalam waktu kita masih dalam pendidikan, ya. Ada pemimpin itu ada berjalan bersama-sama di depan, di tengah, dan di belakang. Nah, di dalam firman Tuhan, ya, satu pelajaran juga yang dapat kita ambil ketika Tuhan berjalan bersama-sama dengan kita, Tuhan juga ada di dalam cara berjalan yang sama, ya, berjalan di depan, berjalan di tengah, dan berjalan di belakang. Kalau kita buka di dalam kitab Keluaran pasal 13 ayat 21, Keluaran 13 ayat 21 sampai 22 dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Dengan tidak beralih, tiang awan itu tetap ada pada siang hari dan tiang api pada waktu malam di depan bangsa itu, ya. Jadi Tuhan memimpin bangsa Israel dengan berjalan di depan bangsa Israel. Lalu di dalam kitab Keluaran pasal 34 ayat 9 dikatakan, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami, ambillah kami menjadi milik-Mu, ya. Lalu di dalam Bilangan pasal 2 ayat 17 dikatakan, sesudah itu berangkatlah kemah pertemuan dengan laskar orang Lewi di tengah-tengah laskar yang lain itu. Sama seperti mereka berkemah, demikian juga mereka berangkat masing-masing di tempatnya menurut panji-panji mereka, ya. Jadi ini yang menjadi satu doa dari Musa ketika memimpin bangsa Israel keluar, ya. Dia berkata, biarlah Tuhan memimpin mereka
Tuhan ada di tengah-tengah bangsa Israel. Ya, karena Musa mengetahui dengan adanya Tuhan bersama-sama di tengah-tengah orang Israel, maka ada hal-hal yang pasti Tuhan akan nyatakan, ada pertolongan Tuhan yang akan Tuhan nyatakan. Dan yang ketiga, ya, ketika Tuhan memimpin, Tuhan berjalan bersama-sama dengan saya dan saudara, sama seperti apa yang dialami juga di dalam Keluaran pasal 14 ayat 19, dikatakan kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Ya, jadi ketika Tuhan berjalan bersama-sama dengan orang Israel, ya, Tuhan berjalan ada di bagian depan, lalu Tuhan ada di tengah-tengah orang Israel, dan juga Tuhan ada di belakang barisan orang Israel. Satu hal yang luar biasa yang Tuhan ingin nyatakan, ya, karena kehidupan kita perlu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sama seperti apa yang dialami oleh orang-orang Israel ketika mereka ada di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Maka ada hal-hal yang dapat kita pelajari ketika bangsa Israel berjalan bersama dengan Tuhan. Dan ini pun yang harus hari-hari ini ada dalam kehidupan saya dan saudara, yaitu mari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Kenapa kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Karena ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, ya, hal yang pertama yang akan kita terima adalah kita akan menerima pemeliharaan Tuhan. Orang yang berjalan bersama-sama dengan Tuhan akan menerima pemeliharaan Tuhan. Kalau kita baca dalam Ulangan 29 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata, 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Jadi ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, jangan takut, jangan khawatir. Pemeliharaan Tuhan akan Tuhan nyatakan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, kata firman Tuhan, pakaian dan kasut yang digunakan oleh orang Israel selama 40 tahun mereka ada dalam pemeliharaan Tuhan. Tentu kita pun ingin dipelihara oleh Tuhan, ingin selalu diberkati oleh Tuhan. Tetapi hal yang harus kita lakukan adalah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Hal yang kedua yang akan kita nikmati ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan adalah kita akan menerima yang namanya perlindungan Tuhan. Kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 14 ayat 19, Keluaran 14 ayat 19 sampai 20 dikatakan, kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka. Dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Ya, puji Tuhan, jemaat Tuhan. Perlindungan yang Tuhan nyatakan ketika Tuhan berjalan bersama-sama dengan saya dan saudara. Tuhan nyatakan perlindungannya bagi bangsa Israel. Dia menjaga, melindungi tiang awan yang tadinya ada di depan tentara barisan orang Israel. Dia mundur sampai ke belakang barisan tentara orang Israel. Untuk apa? Untuk menjaga, untuk melindungi bangsa Israel dari orang Mesir. Oleh karena itu mereka dapat melalui ya perjalanan yang tanpa dapat dikejar oleh orang-orang Mesir karena ada perlindungan Tuhan. Oleh karena itu ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka hal yang akan kita terima adalah Tuhan akan melindungi saya dan saudara. Hal yang ketiga yang akan kita terima ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan adalah kita akan menerima kemenangan. Amin, jemaat Tuhan.
Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, kita akan menerima kemenangan. Kata firman Tuhan, tangan kanan Tuhan itu membawa kita pada kemenangan. Ya, jadi ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tangan Tuhan ini akan membawa kita dari kemenangan pada kemenangan. Kalau kita baca di dalam Ulangan pasal pertama ayat 29, Ulangan pasal pertama ayat 29 sampai ayat yang ke-33, firman Tuhan berkata, ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu. Sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir, di depan matamu dan di padang gurun, di mana engkau melihat bahwa Tuhan Allahmu mendukung engkau, seperti seorang mendukung anaknya. Sepanjang jalan yang kamu tempuh, sampai kamu tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh. Jadi ketika Tuhan berjalan bersama-sama dengan saya dan saudara ya, kita akan melihat ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan. Baik dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam pendidikan, dalam hal apapun. Ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, tangan kanan Tuhan yang akan membawa kita pada kemenangan. Oleh karena itu, mari jemaat Tuhan, kita perlu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana caranya kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan? Ketika kita mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, maka ayat yang tadi kita baca di dalam ayat inti yang tadi, ayat yang sudah kita baca dalam Kejadian pasal 5 ayat 22 dikatakan, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Ya, hidup bergaul dengan Allah. Ya, hidup berjalan bersama-sama dengan Allah. Ya, kita perlu hidup bersama-sama dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Allah. Dalam hari-harimu, apakah engkau sudah libatkan Tuhan dalam kehidupanmu? Apakah engkau melibatkan Tuhan dalam pekerjaanmu? Apakah engkau mengandalkan Tuhan dalam setiap aktivitasmu? Ketika engkau mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang harus kita lakukan adalah mengundang Tuhan ada dalam kehidupan saya dan saudara. Melibatkan Tuhan ada dalam kehidupan saya dan saudara. Ketika kita melibatkan Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kita sedang hadapi, kita sedang kerjakan, maka Tuhan akan memelihara kehidupan saya dan saudara. Yang kedua, Tuhan akan selalu memberkati kehidupan saya dan saudara. Ya, pemeliharaannya, perlindungannya akan Tuhan nyatakan. Dan yang ketiga, Tuhan akan memberikan kemenangan bagi saya dan saudara yang mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi saya mau tutup dengan ayat yang akan kita baca di dalam Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 10. Firman Tuhan berkata begini, Ibrani pasal 3 ayat 7 sampai 10. Sebab itu seperti yang dikatakan Roh Kudus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan menguji aku. Sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya, itulah sebabnya aku murka kepada angkatan itu dan berkata, selalu mereka sesat hati dan mereka tidak mengenal jalanku. Saudara, ketika mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan, yang harus kita perhatikan adalah dengar suara Tuhan memimpin kehidupanmu. Jangan berjalan hanya mengikuti keinginan hati, hanya mengikuti apa yang kita mau. Tetapi yang harus kita lakukan, jangan keraskan hatimu, dengar suara Tuhan. Lalu yang harus kita lakukan,
supaya kita dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Ya, jangan pilih jalanmu sendiri. Jangan berjalan sendiri. Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan kita, tetapi jangan kita ambil jalan kita sendiri. Kata firman Tuhan dalam bagian terakhir, mereka tidak mengenal jalanku. Oleh karena itu kita perlu belajar berjalan bersama dengan Tuhan, yaitu mulai mendengar suara Tuhan. Dan yang kedua, mengikuti jalan Tuhan. Ini yang harus kita lakukan supaya kita dapat berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat Tuhan, inilah yang dapat kita renungkan pada malam hari ini lewat firman Tuhan. Mari berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Maka yang pertama tadi, kita akan menerima berkat-berkat Tuhan. Perlindungan Tuhan akan Tuhan nyatakan. Dan yang Tuhan akan berikan dalam kehidupan saya dan saudara adalah kemenangan ketika kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi jangan keraskan hatimu, tetapi mari rendahkan dirimu, rendahkan hatimu untuk dapat mendengar suara Tuhan. Dan yang kedua, mengikuti setiap jalan Tuhan. Jangan ambil jalan sendiri supaya Tuhan memberikan kemenangan bagi saya dan saudara. Puji Tuhan, ini renungan yang dapat kita terima pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan buat renungan yang sudah kami terima malam hari ini. Berkati kami, biarlah roh Tuhan yang ada dalam kehidupan kami, Roh Kudus yang ada dalam hati kami, yang mengingatkan setiap kami, Roh Kudus yang terus berbicara dalam kehidupan kami, dalam hati kami, agar kami pun dapat mendengar suara Tuhan. Bahkan tuntunanmu, Roh Kudus menuntun kami berjalan dalam jalan kebenaran-Mu, agar kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri, tetapi kami tetap fokus memandang hanya kepada Engkau, berjalan dalam jalan yang Engkau tunjukkan dalam kehidupan kami. Oleh karena itu berkati kami semua dalam keseharian, dalam pekerjaan, tugas-tugas, aktivitas kami, apapun yang kami lakukan, kerjakan. Biar Engkau ada bersama-sama dengan kami, berjalan bersama kami Tuhan. Sehingga kami pun dapat melihat kemenangan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan. Kami sudah terima firman-Mu dan kami naikkan syukur kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku,